Guru. Xuana. Kamu masih ingat Nona Lin dari keluarga Lin? Nona Lin. Bukankah itu perjodohan yang Anda tetapkan? Betul. Tadi Tuan Lin menelepon. Katanya Nona Lin sedang diburu oleh organisasi Rosha. Rosha, organisasi pembunuh top di dunia. Kenapa? Saya juga tidak tahu. Xuaner, segera berangkat untuk melindungi Nona Lin. Selidiki diam-diam. Ingat jangan bocorkan identitasmu. Baik. Kenapa aku harus menikah dengan Shen Tiancheng si berdebah itu? Yuhan. Keluarga Shen dan Roshomen punya hubungan yang sangat dekat. Kalau kamu nggak nikah ke sana, takutnya keluarga kita akan bermasalah. Begitu kamu menikah, keluarga Lin ini jadi milikku. Permisi, apakah ini keluarga Lin? Dari mana datangnya pengemis ini? Hei, usir dia dari sini. Tunggu dulu. Aku datang untuk melamar. Apa? Apa? Pak Lin, jangan bocorkan identitasku. Ayo, aku kenalkan, ini Yang Xuan. Sudah jodohkan dia dengan Xiao Han. Apa? Kakek, jangan paksa aku. Pernikahan biar aku putuskan. Pernikahan. Jangan buru-buru, kalian kembangkan perasaan dulu ya. Tolaklah untukku kai keluarga Shen. Ayah, apakah kamu sudah pikun? Mengabaikan putra Shen. Kamu pilih orang tidak berkurang ayah. Keputusan dibuat, segera kerjakan. Saya. Ya. Saya akan segera melakukannya. Kakek, aku tidak mau bertunangan dengan preman. Kurang ayah. Aku kan nggak salah ngomong. Xia. Xia. Lin Yuhan. Nggak nyangka kamu datang secepat ini. Apa kamu yang menculiknya? Katakan berapa yang kamu mau, aku kasih. Uang. Kamu masih belum ngerti ya? Target saya adalah kamu. Berani-beraninya kamu memukulku. Kasih tahu deh. Ada yang ingin kamu mati, tapi bagaimana caranya terserah saya. Hentikan. Bagaimana kamu bisa masuk? Biar aku yang hadapi dia. Anak kecil dari mana ini? Ganggu urusanku. Xia. Cepat lapor polisi, aku tahan dia. Ternyata. Tukang makan duit perempuan saya. Aku sarankan kamu lepaskan dia, kalau enggak. Masih berani mengancam aku? Aku ini orang dari Luo Chamen. Kalau jatuh di tanganku, jangan harap bisa hidup. Kalau jatuh di tanganku, jangan pernah berpikir untuk hidup. Lalu saya ingin melihat seberapa mampunya Anda. Sekte raksasa seperti ini. Siapa kamu? Tidak ada di dunia yang bisa mengalahkannya. Hanya satu orang. Apakah Anda orang Cina? Kamu bisa mati. Siapa kamu? Kita bicarakan nanti saja. Nona Lin. Kamu nggak berpikir bisa pergi hari ini, kan? Shen Tiancheng, paman kedua. Semua ini ulah kalian, ya? Ternyata kamu nggak bodoh. Mau ngapain kamu?
Apa? Hari ini, aku bakal habisi kamu. Bermimpi saja. Meski mati, aku nggak akan biarkan kamu berhasil. Baiklah. Oke. Hari ini aku akan buat kamu mati. Pergi. Anjing liar dari mana berani melawan aku? Ini dia orang brengsek yang kubilang itu. Kalau tidak, aku tidak akan memohon Anda datang. Lin Hu, berani-beraninya kamu kepadaku, kakek tidak akan memaafkanmu. Orang tua itu suatu hari nanti akan kubunuh. Sedangkan kalian, hari ini semua akan mati. Tak tahu hidup atau mati. Hahaha. Anjing liar sepertimu punya hak apa untuk berteriak di sini? Kamu mau ikut mati untuk perempuan ini, kan? Jaga mulutmu, kalau tidak. Kalau tidak apa? Aku ini orang dari gerbang rakasa, aku adalah langit. Betul, betul. Tuan Muda Shen terkenal di kota Kingsan. Bocah kecil seperti ini. Bahkan tidak layak menjilat sepatu Anda. Kalian cari mati. Carry APA. Mati apa? Kau kira aku itu takut? Aku kasih tahu kamu. Di kota Kingsan ini, aku adalah rajanya. Aku mau siapa mati, dia mati. Aku mau siapa mati, dia mati. Kita lihat siapa yang lebih kuat di antara kita. Kamu cari mati. Mau ngapain kamu? Gak nyangka bocah ini cukup hebat. Yohan. Kalau gak mau dia mati, berlutut dan minta maaf sama aku. Temani aku beberapa malam, baru aku pikir-pikir lepasin dia. Lepasin dia. Aku kasih kamu 10 detik, kalau enggak, biar dia mati depanmu. Oke, saya berlutut. Kamu anjing liar. Kamu pun berlutut. Saya memintanya datang. Tidak ada hubungannya dengan dia. Dasar jalang, kau tidak bisa tawar-menawar denganku. Saya mohon agar Anda membiarkan dia pergi. Pengadilan kematian. Jangan pukul. Tidak bisa bertarung. Jika kau mengalahkannya, bukan hanya keluarga Shen, melainkan seluruh sekte Luoxia juga tidak akan membiarkan kita pergi. Yohan. Aku tidak menyangka anjingmu begitu penurut. Bagaimana dengan ini? Anjing liar itu menabrak orang-orangku dan menghancurkan bisnisku. Selama dia berlutut. Kami semua baik-baik saja. Selama dia berlutut. Kami semua baik-baik saja. Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Aku akan membunuh jalang ini. Tolong tolong dia. Tenang, aku akan menyelamatkan orang itu. Minggir. Anjing, hari ini aku akan membunuhmu. Sia. Celaka. Sia, bangun. Aku sudah meracuninya. Dia tidak bisa diselamatkan. Bajingan, aku akan melawanmu. Ayo kita lakukan. Dengan apa kamu mau lawan aku? Di ranjang kamu mau lawan aku? Kamu tidak tahu malu. Yohana. Kamu pikir aku benar-benar akan biarkan kalian pergi hari ini? Hari ini aku buat kalian lebih baik mati. Siapa bilang dia akan mati? Kamu bilang apa? Jangan bilang kalau kamu dewa turun ke bumi. Apa kamu bisa menghidupkan orang mati? Iya, kamu benar. Kamu mau ngapain? Menyelamatkan orang. Ngerti pengobatan? Kira dirimu tabib sakti? Aku mohon, bisakah kamu berhenti bercanda? Tabib sakti apaan? Menurutku kamu cuma orang tak berguna. Yohan. Lebih baik kamu memohon padaku.
Karena sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Aku. Naga sakti kembali, pohon kering hidup lagi. Hahaha. Sampah tetap sampah. Masih berpikir bisa melayang? Oh maaf, salah bicara. Kok tiba-tiba ngomong gitu? Kamu lebih rendah dari sampah. Hahaha. Kenapa harus membunuh? Kembalikan Xia padaku. Kembalikan. Kenapa harus membunuh? Kembalikan Xia padaku. Kembalikan. Tenang, dia baik-baik saja. Berani-beraninya kamu membohongiku, bajingan. Yuhan, kamu benci dia, kan? Benci dia, bunuh saja dia. Ayah betul. Rasanya memang seperti ini. Ayo habisi dia. Bunuh itu mudah. Pergi sana. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Sampah tak berguna. Nona Lin. Kau memang pantas mati. Pantas mati itu kamu. Siapa itu Tuan Besar Shen? Hari ini aku akan membunuhmu. Tuan Muda Shen, dasar anjing. Nomor 2. Kakek. Nomor 2. Kamu bersekongkol dengan keluarga Shen. Mencelakai Xiao Han. Dosamu sangat berat. Ayah. Ayah. Bawa pergi. Aku di mana? Xia. Raja Naga memang tetap perkasa. Pak Lin, Anda melebih-lebih. Kakek. Orang ini Raja Naga. Iya. Dia bukan hanya Raja Naga Huaxia, tapi juga pemimpin Tianhaimen. Dia pernah menyelamatkan nyawaku. Kakek, salah orang, kan? Yuhan, jangan kasar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini cucu, Lin Yuhan. Pewaris Grup Lin. Ada yang diam-diam mengejarnya. Kami ingin kau kembali untuk melindunginya. Kakek tidak butuh, suruh dia pergi. Jangan bertingkah. Aku akan ganti baju dulu, kalian ngobrol dulu. Apa yang kamu lihat, mesum? Tong! Tong! Jangan panik Nona Lin, saya memeriksa Anda. Kamu yang sakit, seluruh keluargamu sakit. Nyeri otot tertunda. Jalan, kaki sakit nggak? Kok kamu tahu? Kemarin habis olahraga nggak stretching baik. Nggak apa-apa, pijat aja sebentar baik. Mau ambil keuntungan dariku. Yuhan. Guru yang Xuan, tabib legendaris. Jurusan rahasia urut tertinggi ini selalu dirahasiakan. Hari ini kamu beruntung mendapatkannya. Kakek, penjahat bisa lakukan pengobatan? Pak Yang, serahkan keselamatan Yuhan kepada Anda. Tidak, saya tidak setuju. Karena Nona Lin tidak mau. Saya tidak bisa memaksa, sudahlah. Pak Yang, jangan marah. Anak ini sudah biasa manja. Kakek, kenapa bersikap rendah hati padanya? Diam, lainnya bisa mengikuti keinginanmu, tapi untuk urusan ini tidak. Pihak Yang, Yun saya serahkan kepada Anda. Jika tidak berperilaku baik, beri pelajaran. Kakek. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kakek menyukai pecundang sepertimu. Bagaimana menjadi pengawalku jika pakaianmu seperti ini? Apa salahnya berpakaian seperti ini? Lupakan saja, sahabat ulang tahun besok. Aku akan mengganti pakaianmu dengan pakaian yang layak.
Jangan mempermalukan keluarga Lin besok. Jangan membuatku malu nanti. Kakak Yuhan. Ini pacarmu. Dia terlihat tampan. Walau buta, aku takkan jatuh hati padanya. Pengawalku Yang Xuan. Kalau begitu aku akan mengambil tindakan. Hei, ayo berangkat. Xia, duduklah. Jangan biarkan orang desa ini mengotori Anda. Nama Anda Yang Xian, kan? Aku tidak menyangka pengawal kakak Yuhan begitu tampan. Jadi, maukah kamu jadi pacarku? Apakah dia pengawal yang buruk dan layak untukmu? Bodyguard kenapa? Ku suka bodyguard. Yuhan, keluarga Lin menghargai etika Perancis. Kupikir pendatang desa ini tidak tahu cara memegang pisau dan garpu. Orang tak berpendidikan. Maaf bicara terus terang, tidak paham etika justru kamu. Leliakan. Aku tidak paham, pikir pendatang desa ini lebih paham? Benar kan Yuhan? Membawa orang desa ke acara sepenting ini, bukankah bikin malu keluarga Lin? Benar, aku pikir dari mana bau pedesaan ini, bau banget. Yuhan, cari bodyguard seperti ini, mending aku kenalin. Kamu pasti suka. Jadi bodyguard kenapa? Berani latihan sama aku, penggawal? Kamu mau berkelahi? Takut? Sujud 3 kali panggil aku, ayah, aku kasih kamu 3 kesempatan. Lupakan saja. Takut kamu, SI penchkut. Penggawal masih sembunyi di dalam sangkang kara-kara. Ada pembunuhan, cepat panggil polisi. Jangan panik. Cuma gemetar saja. Kamu tadi bilang etika gaya Prancis. Etika Prancis mengharuskan duduk tegak. Tapi cara dudukmu terlihat lemah. Yang kulihat hanya kesan orang kaya baru yang kasar. Dan tidak menghormati semua orang di sini. Lagi. Kamu kelihatan agak lemah ya. Sobat. Harus dikendalikan tuh. Jangan sampai jadi pria lemah. Kamu omong kosong. Lavita dari tahun 82. Menyia-nyiakannya itu benar-benar sayang. Yang Xuan, gimana kalau kamu jadi pacarku? Itu tergantung Yuhan setuju. Kami masih ada urusan, mau pergi dulu. Yuhan, Yang Xuan, tolong aku. lepaskan dia. Kamu siapa? Mau ngapain? Aku diperintah untuk membunuhmu. Harum sekali. Sayang sekali, wanita cantik banget. Lepaskan dia. Minumlah, ini untukmu. Yang Xuan hati-hati. Yang Xuan, kamu baik-baik saja, kan? Tidak apa-apa, oke. Kita cepat ke rumah sakit. Cuma luka kecil, tidak masalah. Benar-benar tidak apa-apa. Luka dalam berkelahi, sakit banget. Yang Xuan, ada apa denganmu? Bagaimana ini? Ada apa, Nona besar? Kejamnya, kamu berani membohongiku. Nona besar, aku sungguh tidak berbohong padamu. Saat berkelahi tadi, aku memang kena luka dalam. Sekarang perutku keroncongan.
Baiklah, mari kita makan. Kamu tidak tahu siapa yang ingin mencelakanmu? Melindungi diri terus-terusan bukanlah solusi. Ayahku sedang menyelidiki, tapi tidak ada petunjuk. Bahkan akhir-akhir ini Xia juga diincar. Sandinya kupu-kupu nomor 32. Apa kata Sandi? Kamu sering makan di sini? Iya, masakannya enak. Aku dan Xia suka ke sini. Sebenarnya kamu siapa? Jangan bergerak. Kamu sebenarnya siapa? Jangan bergerak. Apa mau kamu katakan? Cepat katakan. Kami adalah pembunuh top 100. Serangga kecil, diam saja. Jangan omong, selesaikan tugas. Bunuh. Pukulan militer. Sebenarnya siapa yang mengirim kalian? Kalau tidak, tanganmu. Aku buat tak berguna. Kalau tidak, tanganmu. Aku buat tak berguna. Aku bilang, ampuni aku. Kami memang bodoh, tolong ampuni kami. Siapa yang menyuruh kalian? Kami dapat tugas dari situs Bounty, ada yang tawarkan 5 juta untuk nyawa gadis ini. Kami pikir tugasnya gampang, ternyata Anda yang melindunginya sih. Kalau tidak, kami 8 orang tidak mungkin berani datang. Situs Bounty News ya. Iya. Pergi. Yang Xuan, kamu baik-baik saja? Kenapa peduli padaku? Tidak, aku cuma khawatir harus bayar biaya pengobatan. Benarkah? Kalau begitu aku pergi. Berani kamu. Sudahlah, kita kembali ke perusahaan dulu. Cepat berhenti, itu tunanganku Zhang Jianren. Apa? Cepat berhenti, itu tunanganku Zhang Jianren. Apa? Orang apa berani menyentuh aku, Tuan Zhang. Pengawal pribadiku, Yang Xuan. Penguil kan kuma anjing piran di rumahmu. Hei sakit lepasan. Yuhan adik, kangen aku nggak? Kak Sang sengaja datang menemuimu. Tuan Muda Sang, jangan begitu. Apa yang lihat-lihat? Nggak lihat aku mau bicara sesuatu penting sama Yuhan adik? Cepat pergi sana. Yuhan adik, aku hari ini sengaja bawa proyek besar untuk tanda tangan dengan grup Lin. Yuhan adik, kita minum dulu biar bisa ngobrol dengan baik. Aku nggak mau minum. Nggak mau minum berarti nggak menghormati aku, mau nggak tanda tangani proyek besar ini? Kamu ngapain? Hei, Yuhan, kamu sangat cantik, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik.
Dengan ini, aku bisa menemukanku. Yang Xian Ken? Berani kamu pukul aku kasih 1 juta, pergi dari sini. Anjing Hila, aku akan lawan kamu. Kamu tahu siapa ayahku? Berani kamu ganggu aku akan buat kamu menyesal. Zhang Jianren ternyata memberi obat. Kamu kenapa memukulku? Bajingan pergi dari sini. Dengarkan menjelaskan, keluar. Keluar. Hancurkan. Berhenti. Tahukah kamu ini adalah milik keluarga Lin? Berhenti. Tahukah kamu ini adalah milik keluarga Lin? Keluarga Lin. Ini akan segera jadi milikku, Zhang Jianren. Yang Xian. Yang satu ini petinju terkenal, satunya lagi mantan prajurit khusus. Aku bawa mereka hari ini untuk ambil nyawamu. Berani lawan aku, akan kubuat kau mati. Sang Xiao, jangan perbesar masalahnya. Kenapa? Takut? Berlututlah sekarang dan beri aku 3 kali kau tahu. Aku maafkanmu. Kubuat cacat saja kau. Cuma 2 orang? Ini bahkan belum cukup buat pemanasan. Sudah diambang kematian cerewet. Serang aku. Veteran kan? Biar kulihat seberapa tahan kamu. Kakak Xian mohon ampun. Beri saya 3 kali sujud. Berhenti. Ayah, Berhenti. ayah. Berhenti, Yuhan penjaga keamanan dipilih kakek. Aku ini bodyguard bukan satpam. Siapa berani memukul Tuan Muda Zhang? Tuan Muda Zhang siapa? Zhang Jianren membius Yuhan dengan niat buruk. Memukulnya, kurasa masih terlalu ringan. Diam itu urusan 2 kilo aga kita kau jangan kemper. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Zhang. Kau suruh aku berlutut. Aku tidak tahu bagaimana berlutut. Bagaimana kalau? Contohkan 1. Kamu dipekat yang Xuan, segera keluar. Yang Xuan. Hei, hati-hati jangan jatuh. Hei, sedang apa?
Yang Xuan, kamu berani mengintip anak saya mandi. Bos Lin. Bukannya saya pengawal pribadi anak Anda? Anak mandi, saya harus lindungi. Cepat pergi, sekarang kamu bukan pengawal Yun lagi. Kalau tidak pergi, saya akan lapor polisi. Baiklah, jangan menyesal. Jangan minta saya kembali nanti. Itu hanya lelucon. Jika aku memohonmu untuk kembali, aku akan memanggilmu ayah. Yang Xuan, Mengapa kamu ingin kawin lari denganku? saya khawatir kamu akan mengasihani diri sendiri dan tidak punya tempat tujuan. Jika Anda benar-benar tidak punya tujuan, datanglah ke perusahaan kami dan bekerja sebagai penjaga keamanan. Oke, aku akan pergi. Halo, nama saya Yang Xuan, penjaga keamanan baru. Panggil saya Liu Pang. Ikuti aku dan akan kulindungi. Lihat tubuhku. Siapa ingin menggertakmu dan sebut namaku? Oke. Siapa yang menyuruh Yang Xuan keluar? Bro, kenapa kamu cari masalah sama orang kuat ini? Bukannya bilang akan lindungi saya. Sekarang saatnya. Kamu ini. Mati ya biar mati. Kalian Yang Xuan, kenapa itu saudara saya, masalah apapun hadapi saya. Enggak punya hak bicara sama Zhao Hang, diam. Saya gak mau diam kalau kalian mau ganggu saudara saya. Hadapi saya dulu. Kamu cari saya. Jadi kamu Yang Xuan, saya cari kamu cuma mau kamu tunduk dan tertawa di sini. Kamu cari saya. Kamu pasti Yang Xuan. Saya cari kamu, tidak ada urusan lain. Saya mau kamu langsung berlutut dan tertawa. Berlutut di depan umum. Sepertinya kita tidak ada dendam, kan? Sebenarnya, saya beritahu kamu. Saya bodyguard baru Lin Yuan. Salahkan kamu yang tidak awas, menyinggung orang yang seharusnya tidak. Dikirim oleh Bos Lin. Ada beberapa hal cukup kamu tahu, berlutut saja, saya tidak akan susahkan. Kalau saya tidak mau berlutut bagaimana? Kalau kamu nggak tahu diri, aku nggak segan bikin kamu babak belur. Tubuhmu pasti nggak kuat nahan 2 pukulan dariku. Zhao Hang harap jangan cari masalah sama Yang Xuan. Yuhan, ini urusan antar lelaki, jangan campur tangan. Dengar tentang Zhao Hang, jago bela diri dan pernah juara nasional taekwondo. Kamu bukan tandingannya. Yang Xuan, jangan buang waktu, cepat berlutut. Lelaki harus menahan diri, jangan menghancurkan diri. Suruh aku berlutut juga bisa. Panggil aku Papa. Yang Xuan, jangan buang waktu, berlutut aja. Lelaki harus menahan diri, jangan hancurkan diri. Suruh aku berlutut juga bisa. Panggil aku Ayah. Bocah, kamu cari masalah? Ya, pukul aku. Bodoh sekali. Bukankah kamu berlutut dengan baik? Berlutut lebih lama buat aku senang. Kamu. Ada masalah? Jujur saja. Kamu cuma sampah. Gak tahan dipukul. Kamu bilang gak tahan dipukul tapi suka sombong. Kamu kakak Yang, ya? Kamu terlalu kuat. Mulai sekarang aku jadi adikmu. Ayo ke kantin makan. Ayo jalan. Yang Xuan tunggu. Nanti setelah makan aja. Kak Yang, kamu ngomong gitu sama Sio cantik? Yuhan, sudah dijemput Zhao Hang? Ayah, aku nggak mau dilindungi Zhao Hang. Kenapa? Zhao Hang sendiri sudah cukup sibuk, kamu biarkan dia angkat telepon. Dia mungkin tidak akan bisa. Kak Yang. Kenapa bos besar mau bantu kamu? Mungkin tertarik dengan kegantenganku, jatuh cinta padaku. Saya Kepala Keamanan, Jiang Ning. Kalian berani bertengkar di ruang istirahat keamanan. Harus menerima hukuman. Bagaimana hukumannya? Saya mantan tentara. Di sini saja. Berdirilah sampai saya puas. Tidak masalah. Baik.
Siap. Pisahkan kaki 60 derajat. Apa ini? Kakinya lemas. Janitor. Kamu ini pecundang? Saya rasa dia berdiri cukup baik. Menurutku dia berdiri dengan baik. Kenapa? Kamu ada masalah? Ya, saya punya masalah. Sebelum bicara denganku, lapor dulu. Kamu babi ya. Lapor, Kapten. Perusahaan mempekerjakanmu untuk jadi penjaga, bukan untuk pamer kekuatan. Kalau mau kami anggap kapten, harus beri kami cukup rasa hormat. Hormat. Kamu captain, saya captain. Pergi lari 10 putaran. Kamu ketua APA? Maaf berbicara, kamu tidak bisa jadi kapten. Kamu tidak bisa berdiri tegap seperti prajurit. Kamu bilang aku tidak bisa berdiri tegap? 5 tahun aku di militer. Berlagak di depanku. Penampilanmu kelihatannya standar, tapi sebenarnya tidak punya gaya militer. Semua terlihat lemah, hanya penampilan kosong. Hei, kamu ini. Dengarkan nasihatku, pulang dulu berlatih, baru datang mengkritik. Jangan bikin malu. Apa kemampuanmu bicara padaku? Hei, kalau kamu sampai rendah hati memohon, aku akan tunjukkan. Kamu mau ngapain? Yang Shen ada masalah Yuhan diculik. Yang Shen ada masalah Yuhan diculik. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Aku janji ketemu Yuhan di depan kantornya, lalu lihat dia diculik ke lantai atas. Kamu siapa? Orang yang akan ambil nyawamu. Apa dunia ini tidak adil? Kenapa selalu ada orang ingin sakiti aku? Kamu cantik ya. Majikanku sangat tertarik padamu. Kamu mau apa? Si brengsek Yang Xuan kenapa belum datang? Aku juga sangat tertarik padamu. Raja Naga, kamu datang. Tuan Rubah Hitam. Kita akhirnya bertemu. Di berita, saat kamu melindungi gadis itu, aku tahu kita akan bertarung. Walaupun kamu adalah pembunuh peringkat kelima di dunia. Tapi aku tetap penasaran. Dari mana kau dapat keberanian untuk menantangku? Hahaha. Tuan Naga. Sepertinya kau lupa kejadian ketika temanmu berkorban 3 tahun lalu. Kau orang pertama yang menyebut biara longin padaku setelah tahun. Tuan Naga, kau tidak mati saat itu. Hanya kebetulan saja. Hari ini, aku akan mengirimkanmu ke neraka. Terlalu lambat, penuh kelemahan. Hahaha. Tuan Raja Naga. Memang pantas jadi Raja Naga. Tampaknya selama ini banyak berlatih ya. Aku berterima kasih, kalau bukan karena kamu. Aku tak akan bisa jadi sekuat ini. Tuan Raja Naga, aku selalu ingin tahu. Saat itu, ketika kamu melihat rekan-rekanmu mati satu persatu di depan matamu. Apa rasanya? Yang Xuan, waktu itu kamu kabur sambil menggendong temanmu seperti anjing. Kamu pengikut tak berguna, bodoh. Kamu dan teman-temanmu, serta semua orang Huasia kalian sama. Semua adalah orang tak berguna yang sok hebat, hahaha. Kamu masih ada pesan terakhir? Kamu mau ngapain? Kamu melakukan sesuatu yang sangat bodoh.
Jangan lupa, para istri teman seperjuanganmu sangat cantik. Mereka tak tertandingi, segera menjadi milikku. Biar kau lihat. Apa arti keberanian seorang prajurit? Samurai Chang tidak membunuh orang yang terluka. Setelah lukamu sembuh, kita akan bertarung lagi. Yang Xuan. Kamu sudah bangun. Tempat apa? Siapa? Ini rumah sakit, saya perawat di sini, Guan Qinyue. Kamu cantik sekali. Kamu harusnya jadi bintang, bukan perawat. Jangan bercanda, lukamu parah sekali, bisa hidup saja sudah bagus. Apakah ada yang tidak nyaman? Di mana? Seluruh badan sakit, bisa pijat sedikit? Nona Lin, jangan salah paham. Nona perawat, kerjakan tugasmu dengan baik. Tubuhnya masih lemah sekarang. Kok kamu belum mati, penyakit yang berlarut-larut? Kamu pura-pura Kak Yuhan, beberapa malam kamu tidur tidak nyenyak karena khawatir. Banyak omong. Ayah. Bagaimana Pak Yang Xuan, sudah merasa lebih baik? Tidak usah sungkan, itu hal kecil. Pak Yang Xuan, kalau Anda bersedia, silakan kembali untuk melindungi Yuhan. Saat ini tidak tertarik. Kamu benar-benar nggak mau kasih muka ya? Kamu nggak punya muka, nggak pantas minta tolong sama aku. Kalau bukan karena Pak Lin dan guruku ada hubungan, nggak akan datang melindungi dia. Yang Xuan, jangan sampai aku hilang kesabaran. Kalau mau aku balik, bisa aja. Panggil aku ayah. HMPH, aku pamit. Yang Xuan berani menolak permintaan ayahku. Seperti yang baru saja aku bilang, mukanya nggak bisa bikin aku bergerak. Hei Yang Xuan, gimana kalau kamu jadi pengawalku? Aku lebih cantik dan punya tubuh lebih bagus dari Yuhan. Tidak tertarik. Ah, seiring waktu pasti akan ada perasaan. Tetap harus bisa. Supaya ada perasaan. Dasar menyebalkan. Kamu harus ganti obat. Aku tidak butuh dari kalian. Aku pakai racikan sendiri. Obat luka emas 5 nadi. Ini bukan obat kami, tidak diizinkan. Jika terjadi masalah kami tidak bertanggung jawab. Kalau terjadi masalah, saya bertanggung jawab. Tidak bisa, saya harus konsultasi dengan dokter. Halo, saya Dr. Sanyang, kembali dari studi di Amerika. Ada yang bisa saya bantu? Kesempatan baik, Dr. San. Pasien ingin menggunakan herbal sendiri untuk lukanya dan meminta pendapat Anda. Apakah ini kotoran burung dari mana? Ini adalah herbal tradisional. Herbal tradisional, masih ada yang percaya, tidak ada gunanya, hanya mengelabui orang bodoh seperti Anda. Pengobatan tradisional adalah warisan berharga dari leluhur. Bahkan ahli medis tidak berani menyangkalnya. Atas dasar apa menyangkal? Saya lulusan berbakat dari Universitas Johns Hopkins, Amerika. Kamu ini siapa? Pengagum asing. Apa kamu pikir bulan barat lebih bulat dari bulan kita? Temanmu ini benar-benar gak beres. Pengagum asing. Ayah. Dr. San, sebelumnya kaki ayah saya terluka oleh batang besi, sekarang lukanya memburuk. Sudah tidak ada rasa lagi. Keadaannya tidak optimis. Mungkin harus diamputasi. Segawat itu? Perkiraan butuh 3 bulan pemulihan sebelum bisa keluar rumah sakit. Kalian siap uangnya? Selama 3 bulan ini. Biaya opname mahal. Gak perlu 3 bulan. 1 jam juga bisa saya buat dia keluar.
Orang yang pakai kotoran burung buat luka juga berani bicara besar. Saya bilang kamu ini katak dalam tempurung. Kalau saya berhasil. Berani gak kamu tampar diri sendiri 10 kali dan bilang 10 kali kalau kamu dokter gadungan? Ayo sini, kamu pikir saya takut sama kamu? Yang Xuan, coba aja, jangan ngotot. Silakan, MR ahli pengobatan Tiongkok. Ini mau aku puntur. Benar, kakinya mati rasa karena darah menggumpal. Harus keluarkan darah beku itu. Kedengarannya gampang, keluarkan darah beku itu butuh setidaknya seminggu. Buka mata lebar-lebar, saksikan kekuatan pengobatan Tiongkok. Metode tusuk jarum tai, ini pasti metode tai. Pernah lihat? Tidak, tapi pernah dengar dari buyut saya. Metode akupunktur tai ini sudah lama hilang, tapi sangat ampuh. Tidak perlu kaget seperti itu. Jangan ganggu aku dulu. Sudah, selesai. Pegang kaki, bagaimana rasanya? Sudah ada rasa, dokter hebat, kamu seperti Hua Tuo hidup kembali. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana menurutmu? Bagaimana pengobatan tradisional Tionghoa dibandingkan dengan Barat? Biarkan aku tunjukkan satu trik untuk membuatmu terkejut. Sekarang tahu kan, kamu seperti katak dalam tempurung. Bagaimana? Ilmu pengobatan Tiongkok keren? Mau belajar? Mau. Mau belajar? Aku saja enggan menganggapmu sebagai murid. Pukul saja, dokter bodoh. Yang Xuan, beri muka, anggap kejadian tadi sudah berlalu. Berani bicara soal muka, kamu siapa? Kamu memang punya hak bicara soal muka denganku. Kalau kamu tidak bergerak, aku akan menampar. Aku tampar. Saya bukan Benar, Saya bukan dokter hebat. Saya bukan penting ini. Saya bukan dokter hebat. 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 Saya dokter buruk. Saya dokter buruk. Kamu tahu cara menulis, pergi, gak? Cepat pergi. Sampai dirawat dan amputasi lagi. Terima kasih, Yang Xuan. Sama-sama, mudah kok. Tuan Guan. Ini obatnya, bawa ya. Di rumah ingat untuk oleskan. Aku juga harus ganti obat. Perawat. Tolong ya. Mau kemana? Kamu mau apa? Temenin main-main yuk, gimana sayang? Kamu ini bajingan. Masih berani goda cewek. Yang pintar pergi dari sini. Begini akan kena balasan. Siapa berani lawan aku sekarang? Orang ini suruhanmu? Bukan aku gak kenal dia, cuma lewat aja. Iya, aku yang suruh, yang beri ampun. Cepat pergi, kalau ketemu lagi, aku hajar kamu. Yang Xuan, sudah bantu aku 2 kali. Mau gimana balas aku? Gimana kalau jadi pasangan hidupku aja? Nona Lin. Ada apa mencariku? Yang Xuan, aku perintahkan kamu segera kembali jadi pengawalku. Bahkan ayahmu saja tak bisa minta aku. Kenapa kamu pikir aku akan bantu kamu? Ini kartu emas, isinya 1 miliar. Ini cukup untuk bantu kamu atau belum? Kalau kamu pikir bisa beli aku, Yang Xuan, dengan uang. Berarti kamu meremehkan aku. Jadi bagaimana supaya kamu mau kembali jadi pengawalku? Begini. Panggil aku suamimu. Aku akan kembali jadi pengawalmu. Suami.
Tidak bisa, aku tidak bisa mengatakannya. Ya sudah, kalau nanti kamu mau bilang, baru cari aku. Halo Pak Wang. Dengar-dengar perusahaan Anda ada kesulitan. Kebetulan saya punya dana, bisa kita bahas kerjasama. Benarkah? Wah, bagus sekali. Malam ini saya traktir Anda makan. Kalau begitu datang ke rumah saya, hanya kita berdua, jangan sampai tidak datang. Wang Shan, bukankah kamu bilang cuma kita berdua? Apa maksudmu? Yuhan, kamu begitu cantik. Sekarang ada masalah di rumah. Harus cari perlindungan, kan? Kalau tidak, jadi tukang pijat kaki nggak enak. Masalah keluargaku ada hubungannya dengan... Wang Shan sangat tertarik padamu. Aku tidak keberatan jika berbagi dengan dia. Temani aku baik-baik. Aku tidak butuh perlindungan. Yuhan, sudah datang, temani aku minum beberapa gelas. Ayo, gelas ini aku minum untukmu. Tidak minum berarti tidak menghargai aku. Aku jamin hari ini kamu tidak akan keluar dari sini. Nona Lin kuat minum. Begini baru benar. Yuhan, mari kita bicara dengan baik. Wang Shan sangat tertarik padamu. Selama kamu melayaninya dengan baik, aku jamin masalah perusahaanmu segera selesai. Terima kasih atas niat baik Pak Wang. Tapi sekarang aku tidak membutuhkan kalian lagi. Lin Yuhan, kenapa kamu sok suci di sini? Hari ini kamu harus menemani, mau atau tidak. Jam kerja malah menelepon di sini. Masih mau kerja nggak? Nggak mau kerja, minggat saja. Grup Lin tidak butuh sampah yang cuma makan gaji buta sepertimu. Kapan grup Lin jadi milik kamu, Jiangning? Urusan yang bukan urusanmu. Saya kasih tahu ya, kamu pernah lihat Direktur Lin Ziyuan? Dia adalah kerabat saya. Berani kau, saya bisa bikin kamu jadi gelandangan sekejap. Bocah, berlutut dan beri saya 3 hormat. Diam. Siapa kamu? Lin kontrol ada urusan. Lin Control. Bukankah ini kerabat jauhmu? Kenapa tidak kenal lagi? Diam dan cepat pergi, kamu dipecat. Yang Xuan, cepat bantu aku, Yuhan tak dapat ditemukan. Nona Lin, aku memikirkanmu lama, hari ini kamu tak bisa lepas dariku. Kamu wanita jalang, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa tetap menyombongkan diri seperti Dewi. Hari ini, tak ada tempat lari ke surga atau bumi. Tak ada tempat ke bumi, hari ini akan mengirim semua ke neraka. Yang Xuan. Bagaimana kamu bisa menemukanku di sini? Tak ada tempat yang tak bisa kutemukan. Yang Xuan, yang Ganbert Indah Gegaba. Gila. Hari ini benar-benar gila. Penguil pukul dia sampai mati. Aku punya banyak uang, kalau dia mati biayanya aku tanggung. Jangan takut. Kalau begitu, aku pukul mereka juga dihitung milikmu ya. Anak kecil, bukan saja merusak rencanaku, tapi juga ingin memukulku. Kedua pengawal ini aku bayar mahal, 1 tangan saja bisa mengatasi kamu. Dapat uang banyak, kita gak perlu jadi pengawal. Tidak masalah. Ayo pergi. Wang Shan, ada orang nggak? Kalau ada orang, kamu habis. Kalau nggak ada, lebih habis. Karena kamu sudah ganggu saya. Yang Xuan, jadi bodyguard untuk uang, mau berapa? Saya kasih. Pergi ke neraka, nggak akan setuju harga kamu. Jangan. Tolong jangan. Kasihani aku, Bang, jangan pukul aku lagi. Kalau aku nggak datang, apa kamu akan kasihan Yuhan? Yang Xuan tidak, Yang Bro Yang Ye.
Tidak ada hubungannya dengan saya. Semua ide Wang Shan, tolong jangan sakiti saya. Kamu menyuruhnya menemani tidur? Haha, saya hanya bercanda. Yuhan adalah dewi saya. Bagaimana mungkin saya berani menodainya? Kamu suka bercanda, saya juga punya lelucon untukmu. Kamu suka bercanda, saya akan bercanda denganmu. Hari ini saya benar-benar tidak akan melepaskanmu. Yang Ye, kamu memang suka bercanda, haha. Saya kasih tahu kamu. Kalau berani ganggu Lin Yuhan lagi, akan kubuat hidupmu lebih buruk dari mati. Yang Tuan, aku tidak berani lagi akan terulang. Tidak, Sudah terlambat. Yang Xuan. Terima kasih. Hal seperti ini mana bisa datang sendirian. Karena kamu tidak mau jadi pengawalku. Siapa suruh kamu tidak mau panggil suami? Kamu bukan. Yang Xuan, Hei, tenang saja, obatnya sebentar lagi hilang. bantu aku sangat kesakitan. Gimana bantu? Aku juga punya batasan. Yang Xuan. Aku tadi. Akhirnya kamu tenang. Tadi kamu bilang Yang Xuan kakak aku pengen sekali. Sangat menggoda, aku hampir gak tahan. Aduh, jangan ngomong lagi. Bro Yang, kamu sudah pukul den marah. Tolong maafkan kita berdua. Ayo pamer satu trik. Papa, Yuhan, kamu baik-baik saja? orang jahat itu mau ganggu aku. Untung Yang Xuan datang tepat waktu. Terima kasih, Yang Xuan. Gak masalah, mudah kok. Tunggu MR Yang. Dulu saya salah menilai kamu, sekarang saya mohon kamu kembali lindungi putri saya. Pikirkan, ya. Kamu tidak sopan pada Pak Yang Xuan, kan? Nggak mungkin bersikap nggak sopan. Sekarang saya meminta Pak Yang Xuan kembali lindungi putri saya, Yuhan. Haha, tentu saja. Pak Yang Xuan benar-benar berkarisma. Gimana kalau kasih saya sedikit muka, kembali melindungi Yuhan, bagaimana pendapatmu? Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Boleh jadi pengawalnya, tapi dia mau jadi pembantu buatku. Apa? Yang Xuan, kamu mimpi aja. Hahaha, pas banget buat ngurangi sifat manja Yuhan. Aduh, kakek, bagaimana bisa begitu? Kenapa kamu dorong cucu manismu ke dalam masalah? Ini juga demi kebaikanmu. Aku juga tidak keberatan. Kenapa? Tidak mau ya? Kalau tidak mau ya sudah. Kamu jahat banget. Aku pamit dulu. Yang Xuan, jaga baik-baik Yuhan. Yuhan, nggak ketemu beberapa hari, makin cantik ya. Paman Zhang. Dengar-dengar kamu sama anak nakal saya ada sedikit salah paham. Saya minta maaf si nama anak nakal saya. Anak muda, ada sedikit gesekan, itu normal. Ini adalah Tuan Yang Xuan, dipanggil oleh Tuan Lin untuk jadi pengawal pribadi Yuhan. Sangat hebat. Jangan terlalu dipuji. Sudah sering dengar Tuan Lin sebut-sebut kamu. Dia selalu memujimu setinggi langit. Sekarang ketemu langsung. Ternyata memang orang hebat ya haha. Kali ini aku mengundangmu untuk bilang sesuatu. Oh, Kamu juga tahu kan, akhir-akhir ini ada yang ingin melukai putriku. Baru dapat berita dalangnya. oh, sudah dapat informasinya.
Ji Yuan, ada yang perlu kubantu? Kalau ada, bilang saja. Pasti kubantu. Berani-beraninya ada yang mau melukai Yuhan, sungguh keterlaluan. Sepertinya orang ini dari perusahaanmu, kan? Oh. Li Hua adalah kepala bagian keuangan di perusahaan kami. Tapi karena penggelapan, dia sudah dipecat. Dengar-dengar, beberapa hari yang lalu dia bunuh diri karena terlilit hutang besar. Benarkah orang dari perusahaanmu? Iya, Li Hua orangnya licik, memang pengkhianat. Jangan biarkan dia merusak hubungan kita, Zi Yuan. Kamu tidak curiga, kan? Aduh, bagaimana mungkin? Kalau curiga, aku tidak akan mengundangmu ke rumah. Wah, akhirnya kesalahpahaman ini jelas. Jangan biarkan orang picik merusak hubungan kita. Oh, benar. Besok ada acara kaligrafi saya, semoga Rainhan bisa hadir. Juga biarkan Jian Ren, si brengsek itu, nanti meminta maaf padamu. Kamu tidak merasa dia mencurigakan? Maksudmu apa dengan kata-kata itu? Pertama-tama Li Hua adalah direktur bagian keuangan. Dia bisa mengeluarkan ratusan juta tanpa ada yang tahu. Dan otak di balik semua ini jelas sangat memahami hobi dan kebiasaan hidup Rainhan. Jadi saya yakin. Pasti bukan orang yang sama sekali tidak dikenal. Ada benarnya. Lagi pula, dia tidak meninggal lebih awal atau lebih lambat, tetapi pada saat ini. Maksudmu Zhang Bin punya hantu? Tidak pasti. Saya pikir lebih baik berhati-hati. Kami sudah memperingatkan musuh. Kalau begitu tolong lindungi Yuhan. Aku akan melindunginya saat dia makan, tidur, dan ke toilet. Aku tak pernah pergi. Kamu berharap. Ya Tuhan, Yang Xuan, apakah kalian berdua tinggal bersama? Aku nggak buta. Mana mungkin aku tinggal dengan dia? Dia balik untuk jadi bodyguardku. Jaga hubunganmu dengan baik, pelayan. Pelayan. Wow. Pelayan, kalian berdua mainnya terlalu seru. Ya. Aduh, Kak Yuhan. Gimana kalau begini, sepertinya kamu nggak suka sama Yang Xuan. Kita berdua kerja sama untuk menghadapinya. gimana caranya beresin? Dengan kecerdasan kita berdua, kerjasama buat bersihin Yang Xuan, pasti gampang banget. Kalian mau ngapain? Yang Xuan, dengar-dengar Yuhan, Kak Yuhan jadi pelayanmu. Gimana kalau aku tantang kamu? Tantang aku? Gimana tantangannya? Gimana kalau main poker? Poker? Pokernya poker buka baju. Siapa yang kalah buka satu baju. Yang pertama telanjang bulat dianggap kalah. Kalau kamu kalah, jadi pelayan cowokku. Kalau kalian yang kalah? Gimana kalau si cantik itu jadi pembantu kamu? Deal. Kak Yuhan, lihat deh, kayaknya di dada aku ada biang keringat, gatal banget. Besar juga tuh. 4-2, kita menang. Buka. Kak Yuhan, lihat deh, kaki aku kayak kering nih. Kering banget ya. Aduh Sia, tali bahumu kelihatan. Benarkah? 4-2. Tinggal satu kartu,
Yang Xuan pasti kalah kali ini. Aku akan buat kamu kalah sampai celana dalam juga. Betulkah? Bom. Empat tiga. Kali ini kamu menang beruntung. 4-4. Cuma beruntung saja. 4-5. Juga kaos kaki. Tentu saja kaos kaki juga pakaian. Semua dihitung. Begini saja. Terakhir kali ini yang menang semua, yang kalah harus telanjang. 4-3. Hei apa, kucingku bisa salto. Aku ada urusan, harus pergi dulu ya. Hei apa? Kucingku kabur dengan kucing jalanan, aku ada urusan, dadah. Hei, Yang Xuan, singkirkan tangan kotor kamu. Zhao Xia, mulai sekarang kamu jadi pembantu saya. Tuan, besok bisa temani saya ke pesta? Lihat nanti kinerjamu. Yuhan, kamu datang? Kenapa bawa pacar juga? Busan, ini pengawal, Yang Xuan. Kumapengawal, pantas yabat tangan sama saya. Untuk Lin Yuhan juga hanya pembantu saya. Yang Xuan, hargai hubungan ini. Di luar pengawalku, di rumah pembantumu. Ah, pembantu. Apa? Lin Yuhan ternyata pelayannya. Di rumah. Mereka tinggal bersama. Dua orang ini, silakan ke sini. Yuhan, akhirnya kamu datang. Yang Xuan, kenapa kamu memukulku hari ini? Aku sudah bilang, melihatmu, aku akan memukulmu. Yuhan, kenapa pengawalmu begitu tidak sopan? Cepat usir dia keluar. Sudahlah Yang Xuan, hari ini sebaiknya hentikan saja. Bagaimanapun ini di tempat orang lain, harus memberikan sedikit muka pada ayahnya. Baiklah demi kamu, hari ini aku hanya menendangnya sekali. Hanya menendang Zhang Xiao sekali. Sepertinya Yang Xuan ini tidak sederhana. Yuhan. Kaligrafi itu urusan orang beradab. Orang yang kasar seperti ini tidak akan mengerti esensi dan maknanya. Sejujurnya, dalam hal kaligrafi, aku cukup berbakat. Yuhan, kamu baru belajar kaligrafi kan? Biar aku yang ajarkan kamu. Jangan sentuh dia. Kenapa kamu ikut campur? Aku mengajarinya kaligrafi, orang kasar tidak akan mengerti. Pergi dari sini. Seperti mengerti kaligrafi. Pasti lebih paham dari kamu. Jadi mari kita adu keterampilan. Yang Xuan, kamu juga mengerti kaligrafi? Sedikit paham. Sedikit paham sudah berani melawan saya. Benar-benar mempermalukan diri. Yang Xuan kan? Kamu seorang satpam, maksudku bodyguard. Lakukan pekerjaanmu sebagai penjaga pintu. Masih mau menyaingi Tuan Zhang kita dalam kaligrafi? Orang kasar sepertimu tahu cara pegang kuas? Cuma mau belajar sedikit. Belajar. Baik, hari ini saya akan menunjukkan keahlian saya. Kamu harus perhatikan baik-baik. Lihat perbedaannya. Wah, beruntung bisa melihat tulisan kalian lagi. Penukia Yaiban, Ziga dan Elegan. Tulisan ini sungguh indah. Bahkan Wang Zizi pun mungkin akan terus memuji ini. Bagus, memang bagus. Tidak ada gadis secantik kamu. Memang bagus. Ya, bisa dibilang baru mulai belajar.
Anak ini siapa sih? Omong besar sekali. Tangan seorang ahli seperti ini masih bilang baru belajar. Sudah tahu kan, ini adalah seni bagi orang berbudaya, orang kasar sepertimu hanya perlu melihat. Yang Xuan, berhenti aja menulis. Jangan, barusan bukannya bilang mau dibandingkan denganku, ayo tunjukkan kemampuannya. Baiklah, akan tunjukkan kemampuanku. Bikin pusing aja. Mohon bimbingannya semuanya. Gaya pena tajam, bentuk huruf besar, sempurna. Saya melihat kebaannya dan semangat tak kenal menyerah di huruf ini. Bisa melihat huruf seperti ini, hidup saya tidak ada penyesalan. Bagaimana, tidak beri komentar? Saya hanya ingin memujinya luar biasa. Dibandingkan itu, huruf Shang Jianlin terlihat sangat kekanak-kanakan. Zhang Jianren, bagaimana dengan huruf manusia buas ini? Cukup oke. Dibandingkan kamu bagaimana? Zaimbeng. Yang Xuan, kamu hebat sekali, bisa ajari saya? Itu tergantung apakah kamu punya bakat. Kalian lagi ngapain? Pak Sang, Anda datang. Jangan sungkan. Saya cuma orang tua yang mampir lihat-lihat. Kalian lagi lomba kaligrafi, ya? Pak Sang itu ahli kaligrafi di kota ini. Mereka cuma nulis-nulis untuk bersenang-senang. Tulisan ini bagus. Siapa yang nulis? Ah, ayah, itu saya yang nulis. Oh ya? Kemajuanmu pesat akhir-akhir ini. Saya senang. Ah, tidak. Itu berkat bimbingan Anda. Agong. Semangat heroik. Gaya penulisan yang tajam. Pria tua manakah yang menulis kata-kata ini? Tanpa latihan selama puluhan tahun, mustahil untuk menulis kata ini. Bapak Sang. Ini tidak ditulis oleh seorang pria tua, melainkan oleh seorang pria muda. Pemuda apa? Biarkan aku menemuinya. Bakatnya luar biasa. Itu selalu aku. Tulis saja. Oh, ini kamu. Bagus sekali. Bapak Sang, Anda terlalu memuji. Hari ini saya ingin mengumumkan sesuatu kepada semua orang. Pernikahan putra saya Zhang Jianren dengan Nona Lin Yuhan akan dilangsungkan minggu depan. Saya dan keluarga Lin sudah berteman lama, jadi ini juga mempererat hubungan kita. Yanren. Kamu dan Nona Yuhan ada kesalahpahaman. Bersediakah menikahinya? Perlakukan dia dengan baik nanti. Bersedia memanjakannya seperti ratu. Yuhan. Apakah bersedia menikah dengan putra saya yang tidak berguna ini? Aku tidak mau. Baik. Tahu tidak apa akibatnya melawan keluarga Zhang kami? Yuhan tidak mau menikah dengan keluarga Zhang. Aku menyatakan pembatalan perjodohan mereka berdua. Selain itu, kabar baik untuk semua. Lin Ziyuan sudah menjodohkan Yuhan denganku. Kenapa tadi kamu umumkan di depan umum bahwa kamu tunanganku? Bukankah itu untuk menjatuhkan semangat ayah dan anak keluarga Zhang? Tidak mau. Siapa yang mau menikah denganmu? Nona besar. Buatin aku secangkir kopi. Adakah pengawal seangkuh kamu? Jangan lupa kamu adalah pelayanku. Ya, Tuan Pengawal, aku segera buatkan. Ini, minum.
Tidak buruk. Yang Xuan, kamu pikir aku akan membiarkanmu atur aku? Kenapa? Kopi yang kamu minum aku kasih obat pencahar, dan itu obat pencahar yang sangat kuat. Aku takut sekali. Saat kamu ambil ponsel 2 detik. Aku sudah mengganti kopinya. Apa? Dasar licik. Mau main trik sama aku? Kamu masih kurang pengalaman. Kasih ke aku. Kamu mau apa? Aku lihat kamu ingin ambil keuntungan. Aku sedang membantumu menghentikan diare. Tampaknya memang lebih nyaman sekarang. Yang Xuan, tidak boleh mengganggu aku lagi. Ayolah, kamu lihat aku ini lucu sekali, masih tega mengganggu aku? Tega. Oh tidak. Yang Xuan, kalau kamu ganggu aku lagi, aku akan gigit kamu. Bukankah kamu bilang di depan umum kalau kamu adalah tunanganku? Dari sekarang kamu pura-pura jadi tunanganku. Kenapa harus pura-pura sih? Apa? Xia. Bagaimana masuk? Cepat keluar. Xia, aku suka kamu, ibumu sudah setuju, terima aku ya. Aku sudah punya orang aku suka, tidak bisa terima kamu. Siapa? Yang Xian. Yang Xian kan kuma penggawal, kenapa kamu suka dia? Kalau kamu nggak senang, silakan repotkan Yang Xuan. Kalau kamu bisa hajar dia, itu malah lebih baik. Tidak berguna, bahkan tidak layak mengikat sepatunya. Kalau soal mendukung hidupmu, dia tidak mampu. Aku tidak butuh didukung. Aku bisa mendukungnya. HMPH, pria yang hidup dari wanita itu memalukan bagi kami para pria. Aku suka pria manis seperti itu. Sayangnya dia tidak mau aku mendukungnya. Kalau tidak ada urusan, silakan pergi. Berikan padaku. Kalau tidak setuju. Ini nasibmu. Aduh. Melamar, tapi kekerasan itu salah. Yang Xian kamu. Cewek. Lumayan cantik ya, mau ikut aku nggak? Kak Yang, kok kamu datang? Nggak apa-apa, lihat-lihat, ada yang bisa dibantu nggak? Nggak perlu. Sejak kamu usir Jiang Ning, aku jadi kepala keamanan di sini. Kak Yang, kamu selalu jadi kakakku. Pak, nggak bisa, uang ini nggak usah, tolong jangan pergi ya. Hello, PAK, hello? Gendut, jangan panik, ada apa? Bapakku pergi ke perusahaan minta, perusahaan nggak ngaku, satpam suruh dia pergi, bahkan mau pukul dia. Bapakku nggak terima, mau lapor ke pimpinan. Aku benar-benar takut. Ayahku akan melakukan hal bodoh. Beritahu perusahaan mana ayahmu pergi. Aku akan membantumu mencarinya. Mas Yang, aku tidak enak merepotkanmu, kamu sudah banyak membantuku. Kamu panggil aku, Mas, ada masalah, akulah yang akan membantumu. Kenapa pamer? Meremehkanku. Jadi harus repotkan kamu lagi? Katakan saja, perusahaan mana? Zhang Pharmaceuticals. Perusahaan keluarga Zhang cukup menarik. Paman Liu, sedang apa? Cepat bangun. Saya teman Liu Pangzi, dia khawatir, jadi datang mencari Anda. Oh, kamu teman anak saya. Terima kasih, tapi saya tidak bisa bangun. Saya harus berlutut setengah jam baru dapat gaji. Dengan gaji itu, saya bisa menikahkan anak. Yang Xuan, kenapa kamu lagi? Tampaknya kita berjodoh. Kenapa kakek itu melihat aku? Kalau mau gaji, berlutut dengan patuh. Buat saya senang dulu.
Meski kamu berlutut setengah jam, dia tetap nggak kasih gaji. Benar sekali. Pak Tua, mobil mewah yang saya lihat terakhir belum saya beli. Kalau mau gaji, berlutut sampai mati. Paman Liu, jangan khawatir. Akan mendapatkan keadilan untukmu. Yang Xuan, ini wilayahku. Aku bilang, berani menyentuhku, tak akan membiarkanmu keluar dari pintu ini. Uang banyak, hati nurani sedikit. Benar-benar sampah masyarakat. Bukannya kamu suka merundung orang? Sekarang aku akan membuatmu merasakan penghinaan ini. Sekalian membuatmu tahu apa itu karma buruk. Hei, cepat datang. Orang mati, cepat datang. Yang Yuan, cepat lepaskan Tuan Zhang. Jiang Ning. Lama tak bertemu, aku jadi anjing di sini? Masih berani membantu yang salah. Cepat minggat. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengurus kamu juga. Tunggu sebentar, Zhang, aku panggil orang. Zhang Jianren. Barusan kamu sangat sombongnya. Coba sombong lagi kalau bisa. Oh iya, bukannya kamu suka suruh orang berlutut? Ayo, berlutut. Yang Huan, jangan keterlaluan. Waktu kamu menindas orang, kenapa tidak merasa keterlaluan? Berlutut. Suruh kamu berlutut, ya berlutut. Grup Sang juga jadi tempat kamu bikin onar? Grup Sang juga jadi tempat kamu bikin onar? Ayah, tolong aku. Tuan Yang, kamu terang-terangan ke perusahaanku buat berkelahi. Ini nggak pantas kan? Ayah, orang ini sombong. Cepat cari orang buat habisi dia. Kamu diam, dasar binatang. Kamu kira aku nggak tahu apa yang terjadi? Jelaskan soal gaji yang ditunggak. Ayah, ini cuma salah paham. Jangan salah paham. Jangan kira karena kamu anakku, kamu bisa bertindak semaunya. Pak Zhang mendidik anak dengan baik, saya kagum. Halo, saya mewakili grup Sang untuk meminta maaf. Kami memang salah atas penundaan gaji. Di sini ada uang 50.000. Sebagai tanda penghargaan, terima. Tak perlu, Kamu harus menerima. Pak Liu, terima saja. Anggap saja merampok dari yang kaya. Zhao Xia ada di tanganku. Jika kamu ingin menemuinya untuk terakhir kali, datang ke Zui Xianlou dalam 15 menit sendirian. Jika saya tahu kamu membawa orang, saya langsung akan membunuhnya. terakhir kali saya melamar kamu, kamu dan Yang Xuan bersatu untuk mempermalukan saya. Itu membuat saya merasa sangat malu. Xia, kamu tetap cantik biasanya. Tentu saja, aku selalu cantikan. Hari ini kamu hanya milikku, biarkan aku jadi priamu. Siang bolong, hati-hati sama efeknya. Yang Xian akhirnya kamu datang. Apakah kamu mau traktir aku makan? Benar, traktir kamu makan terakhir. Luka lama belum sembuh. Ingin nambah luka baru? Jangan pura-pura, hari ini kamu tamat. Yang Xuan, kamu mungkin hebat, tapi ini areaku, hari ini kamu harus tunduk padaku. Saya cuma penasaran. Dari mana kamu menemukan orang-orang aneh ini? Brother Biao, ini orangnya Eight Lord, kepala Bai Hu Hall. Jangan sok gaya, atau badanmu bolong peluru. Dan kamu, Zhao Xia, telah usaha mengejarmu tapi nggak terima. Tapi kamu malah ngumpet-ngumpet ketemu Yang Xuan, kamu bakal nyesel. Maisel, aku nggak mungkin nyesel Wang Shan. Meski kamu kasih villa atau mobil sport, aku nggak bakal suka kamu, lupakan saja. Aku akan hajar Yang Xuan biar nggak ada yang suka dia. Yang Xuan, potong tangan kananmu sekarang kalau Zhao Xia tidak ingin mati. Brother Biao, jika anak ini berbuat sesuatu, tembak dia. Siap. Anak muda, pintar sedikit ya. Kuharap kamu letakkan senjata, kalau tidak, kamu akan menangis. Wah, cukup sombong ya. Ditodong pistol masih berani melawan. Kenapa aku takut mati? Yang harusnya takut mati itu kalian. Anak baik, kamu akan segera melihat peti mati. Berani kepura-puraan, aku kasih kamu tamparan dulu. Jangan, sobat, jangan pakai pisau atau pistol. Zaman modern, itu tidak populer. Kepala aula harimau putih. Kepala aula kucing putih, kan?
Masih bengong apa? Serang dia. Kemampuan ini luar biasa. Aku kan belum memukulmu, kenapa gemetar? Takutnya sampai segitunya? Jangan takut, aku ini lembut. Kenapa gemetar? Butuh pipis ya? Dibuat takut ya dilemas. Oh maaf, aku tidak sengaja menakutimu. Tolong maafkan aku atas pelanggaran yang baru saja aku perbuat. Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Memperlambat. Apakah aku membiarkanmu pergi? Tuan, apa lagi? Kau menggunakan senjatamu untuk mengancamku, tapi aku belum melunasi hutangmu. Oh, Aku tidak keberatan dengan tamparan ini. Kamu? tidak ada pendapat. Gulungan. Saya mau lihat siapa lagi yang bisa melindungimu sekarang. Wang Shan. Wang Shan. Kamu bilang ini wilayahmu, tapi aku tetap mau menamparmu di sini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tadi kamu bilang jangan sombong. Aku malah akan tetap sombong. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dengar. Ingin mencolok boleh saja. Tapi harus mengandalkan kemampuan sendiri. Mengandalkan orang lain itu bukan kemampuanmu. Yang Xuan salah paham, semua salah paham. Tolong jangan pukul saya, kumohon. Wah, kamu masih memikirkan lain kali ya. Berani sekali ya. Menculik wanita saya. Akan menyesal seumur hidup. Yang Xian, tolong jangan pukul lagi. Saya salah, maafkan saya. Yang Xuan, saya menyinggungmu, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Tuan Long Wang, Bisaka and memberi saya satu kesempatan lagi? Lain kali saya akan menghindar jika melihat Anda. Cewek kecil baik-baik saja kan? Ku pintar tak ada masalah. Kamu juga kelihatannya baik-baik saja. Cewek kecil. Pakaiannya seksi banget hari ini. Tapi yang Xuan kamu tadi bikin aku kaget. Aku hampir berpikir kamu bakal mati di tempat itu. Kenapa kamu berani datang sendirian? Sudah tidak apa-apa, tenang saja. Selama aku ada, tidak ada yang akan menyakitimu. Yang Xuan, aku cari kamu setengah hari, kenapa di sini? Xia, terjadi apa? Kak Yuhan, tadi Wang Shan menculikku, untung saja yang Xuan datang menyelamatkanku. Xia, Yo Xuan sekarang adalah tunangan saya, jadi kalian harus jaga jarak. Yang Xuan, temani saya ke pesta malam ini. Ayahku diculik oleh Zhang Bin dan ayahnya. Mereka mengancamku kalau aku tidak datang, ayahku dalam bahaya. Yuhan, kamu datang. Kenapa kamu membawanya? Aku bilang datang sendiri. Perkenalkan ulang, Yang Xuan sekarang tunangan saya. Ke pesta manapun harus bawa tunangan sendiri, bukan? Saya sarankan kalian bersikap baik, kalau tidak saya tidak bisa menjamin keselamatan ayahmu. Yuhan, sini sebentar. Saya siapkan acara khusus buat kamu. Tuan Zhang, tolong jaga sikap Anda. Yang Xuan, duduk di sana. Pergi. Baiklah. Yuhan. Dengar kamu suka bermain Go. Saya menyiapkan hadiah besar untukmu. Tertarik melihatnya? Tapi Tuan Zhang menyuruh kita duduk di samping. Yang Xuan, bagaimana kalau ikut? Maaf, kamu minta saya. Meminta ayahmu datang mungkin lebih berhasil. Saya bilang, jangan menolak tawaran baik jika tidak bisa menerima hukuman. Bagaimana kalau kita lihat saja? Yang Xuan, takut mereka menyakiti ayahku. Sudah beberapa hari tidak pulang. Ahli main Go. Bisa ajarin. Tidak banyak yang bisa mengalahkanku. Zemua. Aku belajar dari Master Go selama 8 tahun. Malam ini aku akan memberikan Go yang terbuat dari giok putih dan hitam ini kepada Lin Yuhan.
Kami sebelumnya pernah salah paham. Hari ini aku ingin gunakan hadiah ini untuk meminta maaf padanya dan menjadikannya tunanganku lagi. Bagus. Putra Tuan Zhang, karakternya sempurna. Rendah hati dan murah hati. Sejujurnya, Tuan Yang Xuan membuat banyak pernyataan. Dia mengatakan tidak ada Master Go lain di dunia yang sebaik dia. Kalau begitu, silakan mainkan sebuah lagu untuk kami. Dia tidak tampak memiliki bakat apapun. Orang ini hanya mencoba menarik perhatian. Mengapa repot dengan dia? Hanya omong kosong, sepotong sampah. Zhang Jianren, jangan persulit dia. Ini kan bukan mempersulit, ini memberi dia kesempatan menunjukkan diri, benar kan, Yang Xuan? Meskipun aku biasanya rendah hati. Tapi kalau aku terus mundur, orang licik akan menertawakan. Biar aku tunjukkan sedikit kemampuanku. Pura-pura pintar. Pemula tetap pemula, bahkan tidak tahu cara memegang bidah. Biar aku tunjukkan padamu apa itu permainan Go yang sesungguhnya. Sampah tetap sampah. Bukan tandinganku sama sekali. Kamu akan segera kalah. Aku rasa tidak begitu. Tidak mungkin, apa ini yang disebut langkah dewata? Yang Xuan, kamu bisa pergi. Lin Yuhan, tetap di sini. Zhang Jianren, maksudmu apa? Dia tunanganku, kalau kamu usir dia, aku pergi. Kali ini aku mengundang orang-orang terkenal. Setiap orang dari keluarga terpandang, orang ini tidak pantas berada di sini. Punya sedikit uang berpura-pura jadi kelas atas. Tetap orang rendahan. Maaf, yang tidak punya undangan dilarang masuk. Itu aturannya. Orang rendahan sepertimu tidak berhak ada di sini. Pergi sana, pengemis bau. Diamlah. Coba pukul aku lagi kalau berani. Kamu. Kamu memintaku memukulmu lagi. Aku belum pernah mendapat permintaan yang aneh seperti ini. Di mana Lin Ziyuan? Memukul mati pun, tetap tidak akan memberitahumu. Dia di depan pintu, di pinggir jalan. Pak, kamu baik-baik saja? Ayahmu dalam kondisi bahaya, tapi ada tanda kehidupan. Tolong minggir. Cepat bawa ke rumah sakit. Siapa tusukan Yarum Perakti Idadakoba? Itu saya. Tanpa tusukan ajaib ini, Pak Lin pasti sudah tewas. Yang Xuan, terima kasih. Dulu saya banyak salah paham tentang akupunktur TCM. Terima kasih telah membuatku mengerti kehebatan pengobatan Tiongkok. Mohon terima hormatku. Yang terluka memang belum sadar. Tapi sudah lepas dari bahaya, keluarga jangan khawatir. Keluarga Zhang. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Yang Xuan, kenapa lagi-lagi kamu? Lin Ziyuan, orang tua itu sudah matikan. Zhang Jianren, kamu kira bersembunyi di sini aman? Bersembunyi di rumah sendiri, mana bisa disebut? Kamu membunuh Lin Ziyuan. Apa tidak merasa bersalah? Nyawa Lin Ziyuan itu tak berharga, mati ya sudah mati. Oh iya, lupa kasih tahu kamu.
Begitu Lin Ziyuan mati, bisnis keluarganya jadi milik grup Sang. Termasuk Lin Yuhan. Berhenti. Yang Xuan, kalau kamu berani ganggu Yin Ren, aku akan habisi Lin Yuhan. Liu Tianshan. Kau adalah si rubah hitam. Kamu belum mati. Saudaraku yang sombong memicu bencana ini. Tapi tak kusangka kamu sembuh begitu cepat. Keluar kalian. Sekarang saatnya kita menyelesaikan ini. Siapapun yang menyerang kita, akan kita hukum, walau jauh. Yang Xuan, kamu baik-baik saja, Yang Xuan. Yang Xuan, kamu baik-baik saja, Yang Xuan. Yuhan jangan nangis, aku mau kamu tersenyum melihatku. Penyesalan terbesarku adalah tidak membawamu ke Hotel Bintang 5. Yang Xuan, Yang Xuan, Yang Xuan, bangunlah Yang Xuan. Jika kamu bangun, aku akan setuju dengan apapun. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Lukanya terlalu parah. Dokter, tolong selamatkan dia. Bukan kami tidak ingin menyelamatkannya. Seluruh tubuhnya mengalami patah tulang parah. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Kamu butuh berapa banyak uang? Aku punya banyak uang, selamatkan dia. Bukan masalah uang. Siap-siap mental ya. Ah. Kenapa anak perempuan menangis terus? Jangan halangi jalan orang tua. Kamu ini anak perempuan cantik. Beberapa tahun lagi cepat berikan anak laki-laki gemuk buat muridku. Muridmu Yang Xuan. Paman, ruang pasien, jangan bikin masalah. Aku tahu muridku akan menghadapi cobaan ini. Meski tidak luar biasa, tapi setidaknya dia adalah Raja Naga. Kalau ini akhirnya, terlalu disayangkan. Anak nakal, kenapa kamu diam saja, tapi sekarang membiarkanmu mati terlalu dini? Ini adalah harta karunku, biar ku bantu kau perbarui jiwa dan ragamu. Kamu kasih dia makan apa? Gadis kecil, peduli anak nakal ini, dikasih ke orang yang tak tahu menghargainya. Kamu guru Yang Xuan? Kamu yakin bisa menyelamatkannya? Di dunia ini, hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Jangan-jangan hanya penipu jalanan? Kamu sebenarnya memberinya makan apa? Pil pembersihan ini terbuat dari lebih dari 80 jenis mineral langka yang disaring dengan presisi 30.000 derajat Celcius, dimurnikan di permukaan Mars, dan dibungkus oleh batu plutonium dari asteroid Pluto. Tolong tanya, berapa lama lagi dia bisa sadar?
Orang normal butuh 3 hari, yang lebih kuat tekadnya butuh 2 hari, tapi anak ini bisa bangun kurang dari setengah hari. Kamu anak aneh, monster, bangun cepat. Guru, kamu menyamar lagi ya? Urusan itu gak dipikirkan, kalau aku gak datang, kamu... Kalau kamu tak izinkan aku jadi pengawal, aku bisa mati. Dasar tidak tahu terima kasih, aku gak selamatkan kamu. Guru jangan pergi, kamu tinggal saja di sini, aku rawat masa tuamu. Tidak, aku terbiasa berkelana, merasa seperti di rumah di seluruh dunia. Lebih baik kamu melindungi negeri ini, aku pergi. Kelihatannya organisasi pembunuh internasional tidak bersahabat dengan negeri kita. Sudah saatnya kita melancarkan aksi perburuan. Lu kamu baru saja, kamu sudah ingin keluar. Cepatlah, ikut aku dan kita menikah. Banyak orang yang melihat. Nggak ada orang kok. Penonton.